Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada taubata wa harramal israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul asar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar wa sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi asaratul akhyar amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imron allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita semua, diberkahi ilmu dan amal kita, juga setiap langkah kita selalu ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabnil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimina wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijli humumina wa gumumina walikabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah
Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majlis ilmu menjadikan wasilah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas yukrahu, dimakruhkan, lil musalli, bagi orang yang melaksanakan sholat, baik dia az-zakaru laki-laki, wa ghairuhu atau dia perempuan, begitupun khunsa, tarku syai'in min sunani sholat, meninggalkan sunnah sholat, makruh hukumnya. Dan kemakruhan itu banyak, sebagaimana ada kemakruhan fil kaifiyah di dalam praktek, begitupun ada kemakruhan di dalam qiraah bacaan, ada juga kemakruhan di dalam malbusah yang kita pakai, ataupun makruh dalam tempat sholat yang kita jalankan sholat di tempat tersebut. Bahkan para alimil ulama menjelaskan di antara kemakruhan sholat itu tarku kashfi yadaihi inda taharrumihi wa sujudi. Makruh ketika melaksanakan sholat, tarku kashfi yadaihi, meninggalkan membuka kedua tangan ketika takbir, begitupun ketika melaksanakan sujud. Artinya apa? Bagi kita laki-laki ketika melaksanakan takbiratul ihram, begitupun takbir yang lainnya yang disebut dengan takbir intikal, yang disunahkan di dalamnya mengangkat kedua tangan, maka jangan sampai tertutup ini, jadi buka kasfu yadaih, jangan sampai lagi sholat tangannya dia enggak membuka, tapi jangan terlalu dibuka juga. Membuka di sini waston, tengah-tengah, terlalu begini jangan. Nah, termasuk nanti saat sujud, ketika melaksanakan sujud pun tangan ini dibuka lagi. Jangan sampai nanti ketika menjalankan sujud tangannya ngimpit apa dia? Ngimpit ini. Kalau perempuan iya, perempuan sunnah saat sujud itu dihimpit. Ketika melaksanakan takbir pun sama. Maka dalam riwayat takbir yang kita bahas kemarin ada dua, bahwa dalam hadis Nabi mengangkat kedua tangannya di pundak, Nabi mengangkat kedua tangannya di telinga. Nah, ada kepantasan perempuan di sini, laki-laki di sini. Nanti karena bapak ketika melaksanakan takbir di telinga, saat sujud pun samakan. Dan jangan sampai ketika sujud disamakan di mana letak posisinya tangan, akhirnya sikunya dia himpitkan. Tuh, sah sholatnya? Sah, tapi ini termasuk dalam kemakruhan sholat. Yang bagus dibuka, tapi jangan terlalu buka, apalagi sampai kepala makmum yang di sampingnya ke bawah sama dia. Itu yang ada bapak nanti bisa ribut sama dia. Nah, termasuk ilsoku kodameh, ilsok kodameh. Apa ilsok? Menghimpitkan kodam. Kodam itu telapak kaki. Kita sholat, nggak begini. Ada kadang sholat kayak begini kan? Ya sah saja pak. Ini lagi ngomongin makruh. Loh. Ini ya gini aja rapat. Kalau perempuan iya, dia merapatkan sekaligus menginjak daripada mukenanya. Karena apa? Telapak kaki perempuan itu aurat. Nah, kita jangan diilsok bahasa fikih, tapi dilebarkan. Ukuran lebarnya qadros shibrin. Nah, 1 jengkal udah segini. Riwayat kedua ikutin ini nih. Apa namanya? Pundak.
Dia itu sehari push up-nya 500. Akhirnya pundaknya lebar dia. Berarti ya ikutin dia. Ikutin pundak boleh, riwayatnya ada. Cuman jangan yang kurus tapi kakinya sampai di sini. Orangnya kurus, lewatin pundak dia. Nah, itu makruh karena kita di masjid punya jatah secara galim 1,5 siku. Nah, inilah diro, setengah diro, berarti segini. Kalau diukur-ukur 1 siku itu ambillah 50 cm, berarti 75-an. 75 cm itu jatah kita. Ini masjid wakaf itu milik umat, jangan rakus akhirnya dihabiskan, yang lain gak kebagian. Seperti contoh, kebetulan dia baru pulang haji atau pulang umroh, ke masjidnya bukan bawa sajadah, bawa permadani. Dia bawa permadani, digelar oleh dia di masjid, lumayan ada 2 meter. Ngelarang ke yang lain, lu nginjek permadani gua, maka hukum sholatnya haram. Di masjid nggak boleh. Kalau di rumah terserah, karena masjid itu wakaf, musola itu wakaf, maka kita punya jatah. Kalau dulu itu karpet itu ada yang ini kan, nah, sekarang pun tak masalah, ini yang penting bisa diatur sama kita. Oh, ini orangnya tinggi gede, boleh ngambil ukuran tangan dia qaddas shibrin, boleh ngambil ukuran pundak, karena riwayat ukuran pundak pun ada. Wa kana ahaduna sahabah, bukti ahaduna, ahad itu enggak semua, enggak kullu ashabi, enggak. Sebahagian sahabat kami kulihat ketika sholat itu sahabat menempelkan tumit dengan tumit, menempelkan pundak dengan pundak, enggak semuanya. Bagi bapak yang nyaman ketika melaksanakan sholat, yang di sampingnya kakinya ditempelkan ke kita, teruskan, bagus. Pundaknya ditempelkan dengan pundak kita, teruskan, bagus. Tapi ada sebagian yang nggak nyaman. Kenapa? Kelingkingnya cantengan misalnya, lagi sakit dia, kalau ditempelin, aduh, nggak nyaman dia. Nah, maka kalau dia menghindar, bapak jangan nyari-nyari terus. Masalahnya itu, ketika dia menghindar, bapak nyari lagi, dia kabur, bapak ngincer lagi. Nah, bahaya ini kalau begini. Akhirnya lama kelamaan bapak diinjak, kan nggak seneng kalau begitu. Nah, itu namanya ilsok kodamai. Ukurkan qaddas shibrin, 1 jengkal. Ini berlaku nanti di depan sama ketika kita melaksanakan sujud. Mazhab Imam Hanafi Nu'man bin Sabit, sujudnya itu nempel, si kakinya nempel. Tapi kalau kita mazhab Imam Malik, saat berdiri kaki nempel enggak? Kagak. Berdiri itu ukuran renggangnya 1 jengkal, maka ketika sujud sunnahnya 1 jengkal juga. Nah, bedanya begitu. Tapi saya sering lihat yang sujud ditempelkan, Ustadz, ya itu di mazhab Imam Hanafi Nu'man bin Sabit, riwayatnya ada. Tapi hasil ijtihad Imam Syafi'i, yang bagus kita di mazhab Imam Syafi'i, si kaki itu tidak nempel, tapi renggang sebagaimana renggangnya kita pada waktu melaksanakan sholat, ukurannya 1 jengkal. Wajib? Gak wajib, itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan, masuk dalam ini keterangan kitab, yukrahu lil musolli, makruh bagi mereka yang sholat. Termasuk wa taqdimu ahadihi ma wa'tamada 'alaiha fil qiyam, yaitu beriktimad. Iktimad itu memegang tapi dengan salah satu tangan, fil qiyam, pada waktu berdiri. Seperti misalnya bapak mau naik ke rakaat 2. Ketika mau naik ke rakaat 2, sunnah itu apa? Untuk wa'tamada birohah, yang kemarin itu tuh menempelkan rohah. Nah, kalaupun tidak menempelkan tak masalah, atau bil ajin, menempelkan ajin di kepal. Seringnya lihat kayak begitu ya. Nah, ini menempelkannya bukan dengan menempelkannya, enggak dua-duanya. Wa'tamada 'alaiha bil qiyam, salah satunya.
dengan satu tangan misalnya, kebetulan dia taekwondo, akhirnya naik. Nah, itu pun makruh, tapi nggak membatalkan. Atau mungkin bukan dengan satu tangan, dengan satu jari. Wih, dia ternyata pernah menjadi murid Sun Gokong, Pak. Dia bisa apa? Tai Chi. Bapak tahu nggak sih Tai Chi? Nah, itu yang silat-silat begitu. Akhirnya dia pakai satu tangan. Pas naik ke atas, tangannya patah dia. Mampus dia. Belagu sih. Nah, kita janganlah. Lagi sholat yang bagus, wa'tamada birohah. Tapi ada beberapa pendapat ulama, ini kondisi Nabi sudah sepuh. Nabi udah mulai sepuh, udah mulai tua, 50, 55, menghadapi 60. Banyak sahabat melihat begitu. Saat masih awal-awal sholat, datang, naik, datang, naik, datang, naik. Tinggal nanti kita lihat imam saja. Bagusnya memang si makmum walaupun imam meninggalkan wa'tamada birohah, dia tetap melaksanakan wa'tamada birohah. Wa jahrun fi mahalil israr wa aksuhu. Jahrun fi mahalil israr, mengeraskan di waktu israr. Apa israr itu? Mengeraskan di waktu yang sholatnya tidak terdengar suara, atau meniadakan suara di waktu jahar. Wa aksuhu, sholatnya sholat isya, sholatnya sholat maghrib, sholatnya sholat subuh, isya, maghrib, subuh, tapi nggak ada suaranya. Nah, padahal dia seorang imam misalnya. Walaupun ini sebenarnya sah. Ada orang lagi sholat sendiri, lalu datanglah temannya tuh, bermakmum dia kepada dia, ditepuklah pundaknya, tanda berjamaah. Tapi padahal itu sholatnya sholat maghrib, dia suaranya nggak mengeraskan, biasa aja kayak sholat lagi sendiri. Hukum sholatnya tetap dipandang sah, akan tetapi yukrahu lil musalli, makruh hukumnya. Maka yang bagus, kalau kebetulan Bapak sedang sholat sendiri, yaitu di sholat maghrib, isya dan subuh, sunnah di dalamnya jahar. Tak lama datang orang bermakmum kepada kita, yang tadinya sholat kita suaranya hanya terdengar oleh diri kita, di mana kita diangkat menjadi imam oleh dia yang bermakmum kepada kita, keraskan, jaharkan suaranya. Itu sunnah kalau sehat. Tapi kalau dia kebetulan sakit, mulutnya sakit, kebetulan jadi imam, dikeraskan, bisa membuat akibat penyakitnya parah. Jangankan satu orang, andaikan dia berjamaahnya banyak makmumnya, tapi suaranya tidak dikeraskan, sholatnya tetap dipandang sah. Karena ini bukan haliyah tentang wajib, melainkan sunnah. Apalagi khifdur ra'si fir ruku, ketika melaksanakan ruku, rukunya terlalu ke bawah. Begini aja rukunya. Juga ada ya orang ruku tuh, bahkan ngelihat yang di belakang dia. Sholatnya pakai celana misalnya, ketika melaksanakan ruku sambil nengok yang di belakang. Ada orang nggak sih? Nah ini, itu bisa sampai libun maksudnya. Lalu batas ruku yang bagus bagaimana? Siku ini ukurkan ke pinggang. Bapak yang badannya gede, yang badannya gede di mana pinggangnya? Di sini ya. Kalau pinggang itu lebar, dia bakal bengkok, ikutin. Karena nanti ngikutin apa ini? Leher. Tapi kalau misalnya dianya kurus, jangan diikutin bengkok. Kadang ada yang kurus begini dia, akhirnya ke bawah. Kalau misalnya pinggangnya kurus, luruskan. Kalau kebetulan pinggangnya besar, gemuk dia, tapi bukan ke depan, ke sampingnya, maka sisiku ini ikutin daripada lurusnya pinggang tersebut. Biar apa? Ketika melaksanakan ruku, rukunya itu seperti kasabhatil wahidah, papan yang lurus. Kalau disimpan kopi di situ nggak bakal tumpah. Nah, Bapak nanti latihan sama jamaah yang lain, coba simpan kopi di situ. Bapak ruku simpan kopi. Kalau masih keguyur sama kopi, berarti belum lulus itu. Tapi kalau kopinya udah tenang, nah, itu tandanya lulus dia saat ruku.
Ditundukkan jangan, apalagi nengok begitu. Ketika ruku lebih parah ini Pak. Masa ruku kayak begini aja dia. Kecuali apa? Lehernya pakai apa tuh? Hah? Gip. Gip apa likboy itu? Nah itu. Akhirnya dia nggak bisa begini aja sholat juga. Eta masalah orang uzur, maka ketika dia ruku gini aja rukunya. Itu tidak menjadi makruh. Intinya apapun yang masuknya dalam bab udur karena sakit, bagaimanapun prakteknya tidak jatuh hukum makruh karena masyakoh atau darurat. Tapi bagi yang sehat jangan. Tak boleh dia seperti kuda, nggak boleh dia kayak onta, tapi diluruskan. Jelas. Wa mukhalafatu tartibi zakarnahu fi wad'i a'dha'is sujud, termasuk mukhalafah. Apa mukhalafah? Berbeda ketertiban saat sujud. Kita kalau mau sujud dari i'tidal, samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu min samawati wa sayin badu, mau sujud kaki dulu apa tangan dulu? Ada yang tangan dulu? Gak ada. Nah di mazhab kita Imam Syafi'i yang bagus sunahnya zakarnahu fitartib, dengkul dulu. Syai'in ba'du Allah, dengkul. Setelah dengkul apa? Tangan. Setelah tangan apa? Barulah apa? Kepalanya. Kepala ma'an berbarengan dengan hidung. Kalau hidungnya ada berbarengan itu. Bagaimana kalau tangan dulu? Ada yang tangan dulu? Hah? Sayin ba'du Allah, tangan baru dengkul. Ada yang begitu? Barulah kening. Nah kalau di mazhab Imam Hanafi memang harus begitu, riwayatnya ada. Tapi ini kita lebih membahas perbandingan mazhab. Dalam mazhab Hanafi tangan dulu barulah dengkul. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, itu yang dimu'tamadkan oleh para ashab Imam Syafi'i, yang bagus dengkul dulu baru tangan. Tapi andaikan sehat dia, saya mau tangan dulu lalu dengkul, maka masuknya yukrahu lil musalli, makruh bagi yang sehat. Beda sama yang sakit. Kakinya, kenapa kakinya lulus? Dia kakinya misalnya jatuh, akhirnya diperban. Kalau kaki dulu bisa bahaya itu, diperban ini. Gimana langsung? Boleh tangan dulu. Nah dianjurkan tangan dulu di situ. Allah, baru tangan. Udah tangan, nah baru ke kaki. Nah kalau bagi mereka yang memang kondisinya uzur, kondisinya tidak sehat atau sakit, andaikan dia tangan terlebih dahulu, tidak jatuh hukum makruh. Intinya ada dua khilaf ulama. Kalau di mazhab Imam Hanafi didahulukan tangan baru kakinya. Kalau di mazhab kita Imam Syafi'i kaki dulu baru tangan. Intinya jangan sampai kepala dulu. Nah itu. Ini mazhabnya saya nggak tahu dari mana. Mungkin ini mazhabnya ya Musadek mungkin ini. Kepala dulu, dan Bapak jangan nyuruh saya praktekin kayak gimana. Nah, itu namanya ngeledek. Kalau kepala dulu kebayang Pak. Subhanallah, Rabbana Husain Badu. Udah goyang-goyang aja dia. Paling juga disimpan di depannya kasur. Itu bukan hanya makruh, bahkan bisa hukumnya haram. Haram dari mana? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menibakkan diri kalian dalam kerusakan. Jadi nggak ada yang berat dalam Islam. Jelas. Wa bastu diro'ain fil ardi. Bastu diro'ain, si tangan itu diro, siku nempel ke bumi, nggak diangkat. Contoh misalnya lagi sujud, gini nih. Suka ada kadang orang sujud Allah. Gini kan? Ada yang begini? Masa mah ada di sini? Ada? Makruh, tidak membatalkan memang. Cuman kalau nantinya sejajar, sujudnya tidak sah.
Contoh sejajarnya apa? Nah, sujudnya dia di sini. Kebetulan misalnya ini agak depan. Pas dia melaksanakan sujud, keropak lewat misalnya. Dia contoh namanya juga Pak. Orang sujud kebetulan keropak di depan dia. Tanggung amat, udah sujudnya di keropak aja. Aja sujudnya di keropak, nggak nempel si kening dengan tempat sujud, tapi dengan keropak akhirnya sejajar. Setiap sujud yang sejajar, sujudnya tidak sah. Nah, dikhawatirkan kalau begini bisa membuat sujudnya sejajar. Sedangkan ketika melaksanakan sujud, bokong itu harus lebih tinggi daripada kepala. Jadi ya ibaratnya kayak biasa kita sujud. Cuman kalau dikebawahkan, mending kalau begini. Yang parah ini aja. Enak kalau. Nah, ini namanya ilmu apa tadi? Nyegik. Alhamdulillah ada mantan di sini. Kalau kayak begitu khawatirnya disebut ilmu babi ngepet dia. Dia aja begini. Tinggal bawa lilin selesai dia. Jelas? Watarku wad'il unfifihi, watarku wad'il unfifihi, tarku meninggalkan, wad'il unfi menempelkan hidung waktu sujud. Jadi kalau kita melaksanakan sujud, tempelkan hidung. Bahkan menempelkan hidung merupakan sunnah muakkad dalam sholat. Salah satu praktek sunnah muakkad ya ini. Bapak ketika melaksanakan sujud itu hidung tempelkan, walaupun hidungnya hilang lah, cari aja Pak, karena makruhnya lebih besar. Ada sahabat mengatakan, tidak pernah kulihat ketika Nabi melaksanakan sujud itu Nabi selalu menempelkan hidungnya yang mulia. Maka mazhab Imam Malik, kalau sholat hidungnya tak nempel dengan tempat sujudnya, tak dihukumi sujud. Berarti kalau tak dihukumi sujud tidak sah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, Nabi pernah mengatakan, sahabat umirtu an asjuda bisab'ati a'zam. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk sujud di 7 tulang. Salah satu tulangnya al-jabhah. Nabi nggak ngomongin unfu. Sedangkan unfu dan jabhah itu berbeda. Jabhah kening, unfu hidung. Mazhab Maliki menggabungkan antara kening dan hidung, sehingga kalau kening nempel, hidung tidak, maka kening bisa dianggap tidak menempel. Nah, kalau di kita cukup dengan nempel kening, sunnah ditambah nempel hidung, sunnahnya muakkad. Andaikan ada jamaah Al-Imran, sujudnya hidungnya tidak menempel dengan tempat sujud, sujudnya tetap sah, tapi makruh karena dia meninggalkan hukum sunnah, yang sunnahnya itu sunnah muakkad. Watar kuriji mujabin, meninggalkan kaki meluruskan, kakinya bengkok kecuali benar bengkok. Salat bagusnya hadapkan ke kiblat semua. Ada kadang yang ketika sholat kakinya itu ini ya, apalagi yang lebih parah begini salatnya, enak amat ini. Bangun ruku, kayak orang lagi karaokean dia. Yang bagus bagaimana? Luruskan. Walaupun memang sah-sah saja. Andaikan ketika menjalankan sholat si kakinya itu nggak lurus, gini aja. Tapi yang utama sunnahnya luruskan, karena menghadapkan ke kiblat semua. Telinga ke kiblat, pandangan ke kiblat, si tangan aja mailah, jangan ke atas. Mailah itu condong. Nah, loh, nggak begini, apalagi begini dia. Tapi jangan terlalu condong juga. Terlalu condong, hadapkan ke kiblat. Ini namanya jurus macan nyakar, Pak. Atau semuanya diginiin? Enggak. Mailah, bukan jihah, tapi mailah. Kalau jihah dada, jihah tuh kaki. Sampai lagi duduk, yang bagusnya nggak wajib. Nah, iftiros begini. Tawaruk sama, ini dilipat tapi nggak wajib. Bapak yang ingin sempurna ya lipat ininya kalau sehat. Termasuk ketika melaksanakan berdiri, si tangan juga arahkan ila jihatil kiblah. Si kaki arahkan ila jihatil kiblah. Kalau memungkinkan sehat kitanya. Cukup.
Nah, termasuk wa takbir intikal, tarku takbir intikal, meninggalkan takbir intikal. Apa takbir intikal? Takbir apa? Takbir pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu namanya takbir intikal. Kadang gak sedikit makmum, imamnya takbir intikal, makmumnya silent. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, nggak ada suaranya itu, ruku aja, sami Allahu liman hamidah, oh nggak ada suaranya sih, Allahu Akbar, nggak kedengar. Harusnya kan makmum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu takbir intikal, ini diem aja. Pas salam, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata nggak ada makmumnya, Pak. Pantesan nggak ada suaranya. Nah yang bagus walaupun tidak keras dijawab. Setiap imam ruku Allahu Akbar, makmum ikut Allahu Akbar. Maka yang bagus memang ada mubaligh. Bilal kalau di kita. Itu Bilal, Pak, gajinya 40 juta di Oman, Pak. Di negara Oman itu. Cuma nyambut takbir imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Bilal sebulannya 40 juta. Luar biasa, Pak. Sami Allahu liman hamd, Rabbana lakal hamd. Tapi kalau makmumnya banyak, kayak di Al Imran kan sekitar 70 ribuan ada kan? Nah, pakailah Bilal. Tapi kalau cuma 2 orang makmumnya, kaget dan makmum di samping. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lihatin aja, gila lu ya, cuma 2 orang juga. Dan itu masih disunahkan walaupun nyatanya kitanya pakai mic. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan sekarang udah pakai speaker, udah ada mic. Maka yang bagus, ada yang mengatakan ditiadakan, tapi kalau melirik kepada salafun soleh tetap diadakan. Dan juga wa aqallu tasbihir ruku wa sujud, wa aqallu tasbihir ruku wa sujud, membaca tasbih ketika ruku dan sujud dari aqal. Aqal itu 1, baca 1 aja tasbih makruh. Maka yang bagus minimal aqallu tasbih. Berapa aqallu tasbih? 3. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim bihamdi, subhanarabbiyal azim bihamdi, subhanarabbiyal azim bihamdi, sami Allah liman hamidah. Jangan asal baca tasbih. Kesunahannya itu salah 3. Kalau misalnya dia ruku makruh, ternyata baca tasbihnya 1, apalagi sama sekali nggak baca. Yang penting mah dibaca tasbih subhanarabbiyal azim bihamdi, sami Allah liman hamidah. Nah, minimal baca 3. Bahkan yang lebih bagus, sebagaimana mantuk yang sudah kita bahas di pengajian sebelumnya, di mana ingin khusyuk dan sujud, ingin khusyuk dalam sholat, itolatur ruku wa sujud, lamakan ruku, lamakan sujud. Sujudnya agak lama. Bacanya berapa tasbihnya? 11. Kalau nggak 11, 21. Cuman nggak bakal ada yang cocok kayaknya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kebetulan saya sekarang imam. Sekarang ini masih bulan Maulid, maka yuk kita nanti, karena di akhir Maulid kita bakal sujud sebanyak tasbihnya 21 kali. Kira-kira para jamaah cocok? Akhirnya dipakai. Nah, biasanya ini dipakai di mahsurin. Apa mahsurin? Mahsurin itu orang yang pasti nggak dipinta tapi bisa ridho dia. Di kita jarang, biasanya di pondok pesantren. Santri nggak bakal protes ke guru. Guru mau lama aja dia 21, diem aja. Cuman kalau di kita beda. Karena di kita banyak, ada yang kerja, ada yang belum makan mungkin. Maka karena hal demikian perlu ada
talafun, ju'ila lisan alal fuadi dalilan. Pak, ini sholat isya, saya bakal baca surah Al-Baqarah rakaat 1, Al-Imran rakaat 2. Cocok ya Pak ya? Ya, harus ada bahasa begitu Pak. Akhirnya dipakai sama dia. Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat. Alhamdulillah beres sholat kosong semua, makmumnya muparokoh semua. Nah tasbih pun sama. Jadi terlalu lama jangan, ambillah minimal sunnahnya. Berapa sunnahnya? Salas, baca tasbih itu 3 kali. Nah termasuk meninggalkan zikir dalam i'tidal, meninggalkan zikir dalam sujud, dalam duduk di antara 2 sujud sama. Sami Allahu liman hamidah langsung sujud, makruh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal segitu. Ketika duduk di antara 2 sujud kayak kemarin, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni, dia bacanya Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli, makruh. Berapa doa itu? 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Bagusnya apa? Diresapi dalam doa sholat tersebut. Isra itu buru-buru, yang penting tumaninah terlaksana. Ini makruh. Contoh Isra nih Pak, biasanya di sholat sunnah. Allahu Akbar, sah sholatnya, paham dia tumaninah. Tapi Isra meringkas, mempercepat gerakan. Apakah sah orang yang cepat gerakannya? Tergantung. Selama 4 tumaninah ada, sah. Mana 4 tumaninah? 1 4 tumaninah. 1 tumaninah mana? Ruku. 2 i'tidal. 3 sujud. 4 duduk di antara 2 sujud. Yang penting 4 ini tumaninah. Kalau menguji sah, cepat sholat, sah. Bahkan ada yang tarawih itu kan 7 menit ya, 20 rakaat 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim, amin, yasin, Allahu Akbar. Yang penting dilaksanakan katanya tarawih. Kalau selama tumaninahnya terjaga nggak masalah. Yang khawatir tumaninahnya nggak terjaga, dia ruku masih goyang udah naik, dia i'tidal masih goyang udah sujud. Nah berarti nggak terjaga tumaninahnya. Ketika tumaninah tidak terjaga, cacat, rukunnya hilang 1. Ketika rukun itu hilang, sholatnya pun dipandang tidak sah. Termasuk apa? Kapus sya'ri wassaum. Makruh ketika sholat megangin rambut aja, karena rambutnya panjang, dia rambutnya gondrong, dia itu apa? Pens babang tampan, panjang rambutnya. Ketika sujud ada yang begitu kan, dipegangin aja rambutnya. Kalau dipegangin sampai dia sujud, maka hukum sujudnya nggak sah. Sampai sujud gini terus, sujudnya nggak sah. Alasannya kenapa? Hah? Tangannya, karena tangan ini rukun sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kalau tangan nempelin terus ke rambut, maka hanya 6 rukun sujudnya, nggak sah sujud. Kecuali begini, baru makruh. Allahu Akbar. Tuh, bangun gini lagi. Allahu Akbar. Nah maka bapak nemu yang kayak begitu, buru-buru ke warung ambil gunting rambutnya. Ngapain dipegangin mulu? Ya kalau nguji sah, sah saja. Nguji sah, cuman makruh. Udah mas sholat kita nggak khusyuk, udah mas suratnya pendek-pendek, makruh lagi. Tapi kalau ngedoa, ya Allah, Firdaus. Kata malaikat, najong gua sama orang kayak begitu. Sholatnya kayak begitu, tapi ingin dapat surganya Firdaus. Nah makruh. Atau megangin samping aja sholat, megangin samping, megangin sorban misalnya, megangin samping kendor misalnya, karena buru-buru dia dengar komat Allahu Akbar, wah lari dia, belum benar-benar ngikat di ini mah dia. Giliran pas ruku kendor, tarik lagi mah dia. Giliran sujud naik, tarik lagi mah dia.
Akhirnya habis Pak, sampai sepaha dia nggak sadar, dia nggak pakai celana dalam. Pas di rokaat yang keempat ruku baru ngeh dia, la ilaha illallah. Makanya kalau sholat sabar, ata'ani minallah wal ajalah minasyaiton, santai datangnya dari Allah, wal ajalah minasyaiton, buru-buru itu datangnya dari syaitan. Walaupun udah komat, kalau kitanya masih pakai sarung ya udah teruskan. Masih ada rokaat 2, masih ada rokaat ketiga. Ketika salam selesai, mudah-mudahan masih ada berjamaah yang lain. Nah itu. Yang penting jangan buru-buru. Yang saya khawatirkan itu dia lagi kencing, wudhu, dengar komat, langsung ke masjid. Pas datang ke masjid, pas ruku, baru sadar dia nggak pakai sarung. Pantesan tadi lari-lari di gang, orang pada ngeliatin. Ternyata dia sholat pakai koko doang, nggak pakai sarung. Termasuk apa? Tarwih, mashu wajhi minahwi gubar, mengusap kening minahwi gubar. Seperti sholatnya itu nggak di karpet. Bapak sholatnya misalnya di ubin, nggak ada karpet. Kebetulan keramiknya kotor. Pas melaksanakan sujud kadang suka ada debu kan di sini, debu pasir tuh. Bangun dari sujud, Allahu Akbar, Rabbik bili warhamni wajibuni, diusap sama kita, makruh. Biarkan aja udah. Sampai nanti selesai tahiyat, salam, sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah di situ diusap. Kalau selama dalam praktek sholat, mashu wajhihi, mengusap wajahnya, minahwi gubarin, dari seumpama debu atau sejenisnya, itu hukumnya makruh kalau selama masih dalam perjalanan sholat, kecuali udah beres sholat, salam kanan kiri, baru sambil baca apa itu doanya yang ini. Udah berapa kali saya ini bahas? Berapa? Allahumma barik lana bima rozak tanah wakina azabannar. Itu mah doa makan Pak. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Nah, itu doanya. Yang bagus begini dalam riwayat Ibnu Sina. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan, atau Allahumma azhib anil hamma wal huzna. Saya nggak hafal Ustadz, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, hilangkanlah kebingungan dan kesusahanku. Itu. Ya Allah, hilangkanlah kebingungan dan kesusahan. Insya Allah 5 kali dikumandangkan setiap beres sholat, hidup kita nggak bakal bingung dan susah. Sering bingung, yaitu salah satunya. Jelas. Tarwih apa? Menyamankan. Sholatnya nyender, makruh. Tapi mending nyender daripada duduk. Sholatnya nyender gini aja, enak amat ya Pak. Allah. Tapi jangan bawa rokok. Kira-kira apa tak nyender sambil bawa rokok? Salatnya nyender, tapi mending nyender daripada duduk, karena nyender masih posisi berdiri. Bahkan kalaupun harus dia itu ada di dalam bab 2, berdiri dengan cara bantuan, dibantu, dipegangin, itu lebih bagus. Saking berdiri itu memang rukun dalam sholat, kecuali sama sekali nggak sanggup, sakit, duduklah sholatnya. Cuman kalau bisa berdiri Ustadz, tapi saya bakal nyender. Nah, nyender. Tapi kalau sengaja, padahal sanggup dia berdiri, malah nyender dia. Kenapa nyender? Imam suratnya agak panjang. Ini aja. Mending kalau nyendernya ke tembok, nyendernya ke makmum yang di samping Pak. Mau nyender aja gitu. Ada orang kayak begitu. Ustadz, saya males sholat deket bapak-bapak itu tuh. Kenapa emang? Kalau sholatnya suka nyender saat gini aja ke kita. Nah, akhirnya jadi omongan itu. Termasuk basok meludah. Lagi sholat meludah. Yaminan amaman. Ke depan, ke kanan. Maka kalau meludah lagi sholat, ke kiri. Kaki kiri kalau dalam riwayat Imam Bukhari. Mulut misalnya ada darah. Ludahkan. Tapi ini kondisinya kalau bukan di masjid. Nah itu Pak. Kalau bukan di masjid silahkan, jangankan ke misalnya ke depan nggak masalah.
cuman makruh kalau ke depan. Dia ngeludah mentang-mentang sholatnya itu di jalan raya atau di mana, misalnya sholat Idul Fitri, sholatnya di jalan raya sama imam, diludahkan ke depan, kena ke imamnya, wah Pak, berantem Pak. Atau ke kanan, makruh, tapi sholatnya sah, bukan masjid. Cuman kalau masjid, nah itulah yang disebut haram. Jangan ke kaki, walaupun di kiri. Ya kalau misalnya kita ada makanan, sisa makanan, atau mungkin ludahnya bercampur dengan darah, paling ke sorban. Inilah gunanya sorban Pak. Selain orang sholat pakai sorban dapat 70 derajat, lumayan buat ingus, ludah. Tapi kalau dia nggak pakai sorban, mau nggak mau bajunya. Kalau dia malas ke bajunya, nah itulah solusi terakhir. Cuman nggak ada di kitabnya. Apa? Tengok makmum yang di sampingnya. Ada yang merem nggak? Ada yang merem Ustaz? Keluarin PPR aja. Yang penting jangan ketahuan aja. Tasawuf, nguap, sama. Lagi sholat nguap nggak ditutup lagi. Wah, mana ke samping orang di sampingnya lagi. Wah, mana udah bangun tidur, makruh itu tasawuf. Atau wa tamada ala yadil yusra. Salatnya itu bukan disimpan di sini. Si tangannya itu yadil yusra di sini. At-tahiyatul. Padahal sehat dia, kecuali sakit. Harusnya kan begini. Dia begini aja. Kenapa begini? Nyamanan begini enak. Kalau dia sholat seperti ini sah, cuman makruh. Dan juga taklibul yadain inda taslimatain. Taklib itu membalikan tangan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan kanan dibalik, tangan kiri dibalik, sholatnya sah tapi dimakruhkan. Bagusnya apa? Tetapkan. Intaha goyah terakhir, Hamidum Majid, tutup, barulah nengok kanan, nengok kiri dalam pembacaan salam. Nah itu makna yukrahu lil musolli fi sholah. Ada bundanya sampai sini? Ayo. Habis sholat Pak Ustaz, itu lagi muat itu bagusnya ditutup atau dilepas? Tutup. Walaupun sudah 2 kali gerakan, di sini yuhtaj, dibutuhkan. Tutupnya pakai apa? Nah, kiri. Yang buruk-buruk kiri. Bapak mau ngoprek ingus kiri. Kebetulan ongek keluar kiri, Pak. Kebetulan mau inin belek kiri. Yang bab ihanah kiri, pakai tangannya. Cebok kiri. Ngambil jigong kiri. Nah, itu yang bagus. Ini cebok kanan dia. Kira-kira mata. Yang bagus kiri. Sama nguap juga. Pengen nguap bagusnya bukan ditahan. Nguap itu ditutup. Kalaupun misalnya nggak bisa, kecuali nggak kuat, ada yang bisa paling begitu Pak, ngerengit dia. Ini lagi sholat, lagi ibadah, enak, wah, mana kedengar suaranya, nyam nyam. Nah, tutup biar nggak ada suaranya maksudnya. Kalau ada suara, masuknya tabatulus sholah biharfain, batal sholat biharfain dengan 2 huruf. Nah, batal. Kecuali benar batuk, batal. Batal. Kecuali dia mau membenarkan makhraj. Ada makhraj ain susah buat digapai. Silakan didehemkan. Cara dehemnya 3. Mana satu? Kedua angkat. Kalau satu begini nggak bisa, nggak bisa, nggak keluar. Angkat dikit. Nggak keluar juga reaknya. Nah, baru terserah Bapak yang ketiga. Keluar. Bingung kalau udah keluar banyak. Itu caranya. Tapi kalau nggak ada demikian, cuma kode, itu bisa membatalkan. Karena tabtulus sholah biharfain, batal sholat dengan 2 huruf. Termasuk waktu nguap. Kenapa ditutup, disunahkan? Dikhawatirkan mengeluarkan 2 huruf itu, maka tutup. Ya. Kalau susah sama tangan Bapak, pakai tangan temennya, ambil. Nggak usah.
Kalau batuk, batuk bener kan ya? Ya batuk tinggal batuk. Susah. Ya kalau misalnya memungkinkan, cuman kalau di sini dalam kitab tasawuf doang. Kalau batuk kan kadang mah ada yang batuk itu yang nggak sampai membuka mulut ada. Kalau tahu tasawuf galib-galibnya membuka. Apalagi waktu subuh. Waktu subuh kan benar-benar ngantuk banget. Nah, maka untuk menanggulangi biar tidak menimbulkan suara pada waktu melaksanakan tasawuf atau nguap, tutup. Tapi kalau batuk ya pasti mengeluarkan suara. Maka orang yang batuk-batukan namanya tanahnu. Ada tanahnu, ada dohak, itu yang batal. Tanahnu dehem, sejenisnya batuk-batukan. Tapi kalau tabasyam nggak masalah. Ada senyum, ada ketawa, ketawa batal. Mana ketawa? Misalnya ada yang lucu, dia lagi sholat ketawa, batal. Tapi kalau senyum, pernah datang malaikat Malik, Nabi sedang sholat, senyum Nabi. Bolehnya senyum di situ. Barusan datang ketika kita lagi sholat, Malik. Siapa? Malaikat. Aku sambut dia saat sholat dengan apa? Senyumku, dengan senyuman. Nabi bilang ketika sholat senyum, maka boleh kita lagi sholat senyum. Orang lewat, nggak masalah kalau senyum gitu Pak. Sok manis katanya. Tapi kalau sampai ketawa, batal. Terakhir ada terakhir. Jelas semua? Ayo terakhir. Saya punya tentang sholat di antara jam subuh sampai isya itu, misalnya punya sholatnya maghrib, tapi dikerjanya habis isya, boleh nggak? Kodok. Iya, kodok. Oh, saya punya hutang sholat maghrib, asar. Kodoknya apa? Asar. Kodoknya, kalau kodok di situ dikarenakan udur, ada biudrin, ada goiri udrin. Udrin ketiduran. Saya ketiduran Ustaz. Tidur jam berapa? Saya tidur jam 1 siang, bangun-bangun ternyata jam 6 maghrib. Itu tidurnya jam 1 malam lagi. Maka ketika dia bangun jam 6, asar sudah habis. Berarti dia ninggalkan sholat asar sebab udur, ketiduran. Bagaimana nanti mengkodoknya? Sunnah mengkodoknya disegerakan. Mana disegerakan di sini? Sebelum sholat maghrib, kodok asar dulu. Sebelum sholat maghrib, kodok asar dulu. Jalankan kodok, usolli padul asyi arba rakaatin mustaqbilal Ka'bah, kodok. Tapi kalau karena maghrib juga misalnya malah telat, kebetulan dia di perjalanan, dia punya hutang asar, maka boleh dilaksanakannya isya. Akhirnya dilaksanakan isya. Tapi yang paling bagus ya disegerakan, karena umur nggak ada yang tahu itu. Fotonya itu dijalanin harus wajibnya dulu kalau isya. Oh, bagaimana kalau dengan udur tadi tuh? Kalau misalnya dia sebabnya udur, sunnah disegerakan. Tapi kalau sebabnya tanpa udur, apa tanpa udur? Melek dia. Lagi ngobrol sama temennya, 4:30 belum asar nih. Asar dulu sono. Tanggung ini, tar aja dulu lah. Akhirnya terus saja dia ngobrol sambil ngopi. Alhamdulillah, kopi habis seember itu. Beres-beres ngopi, Allahu Akbar, maghrib tuh. Dia belum sholat asar. Dia meninggalkan sholat asar bigoiri udrin, tanpa udur. Lalu bagaimana? Wajib asar dulu. Dalilnya Imam Bukhari, padainullah ahaqqu an yukdo. Hutang kepada Allah hak untuk dibayar. Bagaimana kalau misalnya yang kodok asar yang tanpa udur, dia malah maghrib dulu sampai diisahkan segala, maka disebutnya yahrumu min haitsu goer lam min haitsu huwa, haram hukumnya. Nah, maka urusan kodok jangan dinanti-nanti. Urusan kodok itu, karena dikhawatirkan itu kodok kita nanti lupa sampai meninggal dunia. Meninggal dunia memiliki hutang kodok walaupun satu, itu disimpan di nerakanya 500 tahun. Itu satu waktu sholat doang disimpan di nerakanya 500 tahun. Bagaimana kalau 5 waktu? 2500. Sedangkan satu hari 24 jam di akhirat itu hitungan 1000 tahun di dunia. Apalagi kalau 500 tahun. Maka ada udrin dan bigoiri udrin. Kalau yang biudrin sunnah disegerakan. Saya ketiduran, ba'da isya pun tak masalah karena udur dia ketiduran.
Tapi kalau disengaja, udah tahu ini asar udah tiba, tapi dinanti, akhirnya lewatlah asar, masuk maghrib, masuk isya, sholatnya di isya haram, yahrumu min haitsu la min haitsu huwa. Itu. Yang bagus disegerakan, kecuali memang sama sekali waktunya udah mepet, dia tidur pada asar bangun maghrib melek begini aja, tidur lagi dia. Bangun-bangun mau jam 7, 5 menit lagi jam 7. Mending kodo asar dulu, mending sholat maghrib dulu. Kalau kodo asar dulu, akhirnya sholat maghrib di kodo juga. Nah di sini harus maghrib dulu. Karena waktu maghribnya udah mepet 5 menit lagi, maka jangan sholat kodo asar dulu, itu udah kodo jelas. Maka sholat maghrib dulu, udah beres sholat maghrib, barulah kodo asar sebelum isya. Tapi kalau misalnya dia kodo asar dulu, selesai asar, adzan isya, akhirnya maghrib dengan isya dengan asar, dua-duanya di kodo. Nah, itu yang tak boleh. Kalau waktunya mepet. Kalau waktu maghrib jauh, kita belum asar nih, itu sholat asar dulu baru maghrib. Waktunya? Kita kan telat nih, misalkan pas bangun selesai sholat maghrib gitu Pak. Nah, asar kan mau sholat nih, apakah kita maghrib dulu asar dulu? Kalau waktunya masih jauh, jalankan asar dulu. Kalau tidak ada udur, bukan ketiduran, sengaja dia ninggalin asar dulu baru maghrib. Waktunya masih jauh. Tapi kalau bigoiri udrin, tanpa ada udur, wajib asar dulu. Tapi kalau misalnya dia dengan udur, maka boleh dinantikan. Saya mau maghrib aja dulu, nanti udah zikir, misalnya punya zikiran Bapak, udah baca Quran, barulah sholat asar, tak masalah. Yang penting bedainnya begini, udur dan bukan uzur, itu aja udah, biar enak. Kalau uzur, sunnah disegerakan, berarti ngomongin sunnah, boleh dinantiin. Saya ketiduran asar, nanti aja kodonya subuh, karena ketiduran, sunnah, nggak wajib, boleh, tak masalah. Tapi kalau tanpa udur, sengaja kita malah meninggalkan, itu wajib disegerakan. Dalilnya, padainullah ahaqqu an yuqda, hutang ke Allah hak untuk dibayar. Jelas ya? Wallahu a'lamu bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bila jalal Allahumma salli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka sadatina rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wasu'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.